Halo sobat-sobatku semuanya, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas untuk semua sahabat-sahabatku. Ini ya, klakson ini nggak mau hidup kalau dikasih tombolnya kan. Kalau dilangsungin dengan tombolnya dia nggak mau hidup. Cuman begitu dijemper pakai ini, alat ini, dia mau hidup. Nih di soketnya ini kita jemper langsung, jadi dia akan hidup. Tuh, tuh, tuh. Dia mau hidup. Permasalahannya ada pada tombolnya. Tombolnya itu tadi setelah saya bongkar, tombol tadi itu memang dia ini apa ya, kalau dibilang ini berkarat lah ya, mungkin itu yang jadi permasalahannya, ada tombol yang berkarat. Tuh nih, jadi posisi tombolnya ini dia berkarat guys kan. Yang berkarat ininya nih ini dia berkarat, ini harus kita rapikan lah, kita congkel-congkel dikit, kita pakai amplas baiknya gitu ya, pakai apa aja lah bisa lah. Nah, pakai gunting ini ya, sebenarnya kalau mau beli ya bisa sih, cuma kalau rumahnya kita jauh dari bengkel, mending ini dibersihin aja. Jadi posisinya itu, kalau klakson si sahabat-sahabat si akan ini nggak mau hidup di tombolnya, coba dibuka langsung dijamper pakai kabel tadi itu yang gue jelasin ya. Nih, habis itu dites, dijamper pakai itu. Kalau memang dia mau hidup, berarti yang di sini di tombol ini permasalahannya ini dikerok aja, dibersihin lagi, nanti bisa. Biasanya dia cuman kotor. Nah, saking lama dia ini nggak pernah dibuka dan nggak pernah bermasalah. Ini sekalinya dibuka kan, kalau ada masalah-masalah kayak gini, tombol ini nggak hidup, ini baru nanti dibuka. kalau nggak masalah ya mungkin nggak bakal dibuka gitu loh. Apa yang dibuka juga kalau nggak bermasalah apa. Nah ini ya, ini sudah tak kerok nih biar bersih. Gambarnya sih ini sih, nah ininya ini tadi dikerok, ini sekarang udah bersih. Yang satunya lagi ini sudah, ininya ini di posisi ini dikerok juga, karena ini ada hitam-hitam tuh. Mungkin ini penyebabnya dari si tombol ini tadi nggak mau hidup, nggak mau respon, karena dia saking ini ya, mungkin sudah lama sih ya dihidupin. Jadi permasalahannya bukan pada kabel putusnya, enggak, karena dicek dari soketnya bagus, cuman permasalahannya dari ini, dari kabel dari tombolnya ini dia kotor guys. Seharusnya diamplas, karena amplasnya nggak tahu entah kemana. Saya pakai gunting aja dibersihin ya, mudah-mudahan berhasil. Nanti kita lihat hasilnya ya. Bersihkan sampai merata, benar-benar dia bersih. Nah ini sudah dibersihkan, sekarang kita rakit lagi. Ini kita masukkan ke sini ya, jangan lupa pernya dipasang lagi nih. Ini per ini kalau nggak dipasang dia nggak bisa nanti ininya ya, bisa buat nombolnya, mencetnya tuh, fungsinya buat itu. Nah
Terus pasangnya gimana? Ini ya, kita beginikan. Posisi ini di bawah. Posisi ini sama ini bersentuhan ya. Jadi kalau yang rumahnya jauh sama bengkel, terus posisinya ya mungkin murah sih, nggak terlalu mahal. Cuma kan kadang-kadang ekonomi keuangan kita ini kadang-kadang juga kita mau keluar males gitu loh kan. Mau keluar males kalau cuman masalah ini apa klakson gak hidup, sudahlah nanti aja gitu. Biasanya seperti itu, pengalaman saya pun pribadi seperti itu. Udah, ini ditekan begini ya, jangan sampai mental tekanannya. Sini kita pasang lagi ini ya. Dan buat sahabat-sahabatku, teruslah berkreasi, jangan sampai cepat puas, jangan mudah putus asa. Kita terus harus selalu maju, terus berkreasi. Kita banggakan orang-orang yang kita cintain ini agar kita bisa lebih maju ke depannya nanti gitu ya. Ini kita tekan dulu. Sudah sampai bunyi klik. Kalau sudah berbunyi klik, kita pastikan ini bisa dipencet lagi. Nah, ini sudah bisa dipencet lagi. Sekarang kita kembali lagi pada posisi klakson. Ini tadi sudah tak bongkar, ini sudah tak bongkar, tak lihat dalam, memang kotor, harus dirapiin, dibersihin dulu gitu loh. Habis itu kita kalau tombol ini klaksonnya ini mau mati apa gimana, dipastikan itu aja dulu pakai itu. Kalau nggak di sini cek kabelnya, kalau kabelnya ini ada arusnya berarti bisa, dengan syarat kontaknya dihidupin. Tuh, kita ngecek arusnya pakai ini bisa. Nih, ini tak rakit sendiri ini apa kabel batu baterai HP. Saya kasih ini lampu LED, saya tempelin, saya solder ke sininya. Tuh, ini nah contohnya ini, kalau posisi dia mau bersatu, dia hidup di sininya antara ini pucuk ujung-ujungnya ini. Kalau saya satuin, nah ini bisa hidup. Ini fungsinya dia mengetahui kabel yang putus, alat ini cuma buat fungsi putus atau tidaknya kabel ini. Tuh, setelah tempelin ke sini nih. Nah, satunya ke satunya. Nah, kalau lampunya mau hidup berarti dia nggak masalah. Tuh, lampunya mau hidup, bahkan di atas soket pun dia mau hidup. Sekarang kita tes pakai ini, kita masukkan soket-soketnya, kita masukkan ya, kita pasang dulu. Tuh, bunyi dia. Sekarang kita tekan. Tuh, klakson hidup kembali. Nah, ini hanya sekelas akal-akalan. Intinya begini, kalau di sininya nggak mati ya, klaksonnya dites pakai aki, tempelin aja, kasih kabel, 2 kabel ini tempelin ke aki minus sama plus. Kalau dia masih bisa bunyi berarti nggak ada masalah pada klaksonnya. Permasalahannya di kabel, mungkin di kabel. Kita carinya kabel di sini, di soketnya tadi nih. Kita lepas lagi nih, di soketnya ini
soketnya ini dijemper pakai yang ini tadi. Nah, kalau di sini pun tidak bermasalah, dijemper begitu, itu tidak masalah. Berarti permasalahan ada pada ininya. Kalau ada permasalahan pada ininya, ya ini aja, buka. Sehabis dibuka, di ini buka, dibersihkan lagi. Itu kan ada dua yang ini nih, tuh pakai ini. Habis itu kita masukkan ke sini ya, kita masukkan gini, kita masukkan lagi ke tempat soketnya, kita tekan. Nah, setelah kita tekan seperti ini, kita tes bunyi enggak klaksonnya. Tuh, klaksonnya bunyi, cuman setengahnya ini agak darurat karena tadi kebongkar. Jadi intinya itu aja ya. Di YouTube ini gua matiin dulu kontaknya. Udah, jadi selesai urusannya untuk ini ya. Untuk klakson yang mati, kalau memang ininya dites masih hidup, pakai aki kabel. Coba kalau kabel ini ditarik pakai soket ini tadi, kalau dia mau hidup dipakai soket di jumper tadi, pakai ini. Kalau dia mau hidup, berarti ya itu permasalahan ada di klakson ini, di apanya ini, tombolnya. Kalau di tombolnya dia pun nggak mau hidup di tombolnya, yaitu tadi tinggal dibersihkan aja ya. Berarti itu masalahnya. Ini sudah jadi, klakson sudah jadi, dan ini istilahnya begini ya. Saya nggak mengguruin kalian, saya nggak membodoh-bodohkan kalian, nggak. Tujuannya kita ini ya, kita belajar bersama, kita saling tahu, kita sharing, tujuannya itu aja. Dan untuk kedepannya, kalau memang rumah kita jauh, kan kita bisa lihat ininya. Kalau ininya tidak bermasalah, dites pakai aki hidup, ini kabelnya kita tes pakai ini, kabelnya yang tadi di atas itu. Kalau ini nanti gimana ya, kita jumper pakai kabel tadi. Kalau memang ininya yang enggak itu tombolnya, berarti tombolnya yang bermasalah, dibersihkan gitu. Itu tip gimana ya, sebenarnya sudah banyak juga sih teman-teman dari pihak perbengkelan itu yang kelola kayak gini. Masalah kita ini ya inilah, apa ya, gue bilang nggak terlalu ini banget disepele sih ya, nggak terlalu pusing sih ya. Cuman ya inilah, kita saling berbagi, kita sharing, kita saling berbagi. Tujuannya untuk kita mengerti sama-sama gitu loh tujuannya. Jangan saling merendahkan. Kalau memang mau komen yang bagusan dikit gitu, jadi sifatnya kita bikin konten ini di YouTube ini hanya sebagai wadah ya. YouTube ini hanya sebagai wadah tempat kita berkonten, berkreasi, dan Google lah sebagai pengelola. Maksudnya ya ini nantinya kalau memang yang sudah sukses itu, yang sudah ini sponsor bergaji, yaitu yang mengelola Google melalui YouTube sarana kita. Jadi YouTube itu sebagai wadah sarana kita berbagi gitu ya. Dan pesan saya buat kalian semua yang sudah bikin konten ataupun yang belum, kita tidak boleh melemahkan, tidak boleh saling kita pilih-pilih gimana caranya. Ini YouTube ini kita mau jadi yang paling pintar, kita mau jadi yang paling benar. Bukan itu tujuan YouTube. Tujuan YouTube adalah memberi sarana kreasi konten-konten yang istilahnya dapat diterima gitu, dapat untuk kita belajar semuanya. Jadi
Bukan YouTube ini tempatnya bukan untuk kita berkelahi, bukan tempat kita untuk beradu kekuatan, beradu ini. Ingat, di atas langit masih ada langit. Apapun konten sahabat, apapun konten mereka, tetap hargain, jaga persatuan. Ya, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Buat kalian tetap selalu beraktivitas, jangan mudah puas.